sendiri murtadin. Pasti murtadin ya, saya dulu Islam garis keras, tetapi karena saya menantang Allah dan Allah tidak menjawab saya, ya. Saya sedih, tersinggung, bahkan marah ketika Mbak menghina Tuhan saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya siap untuk menerima ajab Allah yang sangat nyata dan yang sangat pedih. Tapi bohong. Astagfirullahaladzim. Kamu yang bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rek, cuma lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke deh, seperti biasanya Iki akan ngereksan sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Mas Iki ingin ngereksan yang lagi viral banget tentang mbaknya orang Indonesia, perempuan Indonesia ini. Banyak TikToker Indonesia yang lagi rame banget di TikTok, di sosial media. Ini dibilang murtad, Rek. Wah, kenapa kok bisa dibilang murtad? Ini dengan Dewi Bulan. Wah, namanya aja udah Dewi Bulan ya, Rek. Pasti ada menghina tentang menghina kayak gitu ya di kolom komentarnya Mas Iki baca. Penasaran kan videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Nanti Mas Iki akan komentar di akhir video karena ini videonya cukup lumayan panjang ya, Rek ya. Mas Iki yang kumpulkan, yang suruh reaction sama subscribernya Mas Iki. Oke, jom kita simak bersama-sama, Rek. Tapi sebelum simak jangan lupa dulu dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda? Komen dekat bawah. Janji jangan bagado. Oke, jom kita simak, Rek. Oke, di sini saya cuma mau kenalan saja buat fansnya We Are For Murtadin atau WAFM. Ya, perkenalkan, nama saya Dewi Bulan, pemilik dari akun TikTok ini. Ya, mau kasih tahu saja admin kalau pemiliknya tidak ada di negara 62, tapi ada di negara +1. Ya, jadi kalau yang penasaran, inilah wajah Dewi Bulan, si pemilik account We Are For Murtadin. Saya sendiri murtadin, pasti murtadin ya, saya dulu Islam garis keras, tetapi karena saya menantang Allah dan Allah tidak menjawab saya. Astagfirullahaladzim. Ya, saya menantang Allah, kalau memang dia Allah maka wajah saya benjol-benjol, dan saya akan sakit keras ya, kalau perlu mati. Tapi Allah tidak menjawab tantangan saya. Sampai sekarang saya masih hidup. Itu sudah 22 tahun yang lalu ya, mungkin 23 tahun lalu saya meninggalkan Islam. Puji Tuhan, saya sudah ketabrak Yesus Kristus. Ternyata Dia yang menemukan saya. Bukan saya yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari saya. Ya, Anda kalau mau tahu Tuhan yang benar itu selalu mencari umatnya, selalu melindungi umatnya dan menjaga umatnya. Tetapi kalau Tuhan yang bohongan, Allah yang bohongan, itu Anda selalu mencoba melindungi Allah Anda, melindungi junjungan Anda, melindungi junjungan sesembahan Anda, mencoba membela sesembahan Anda. Tetapi Tuhan yang benar dan Tuhan yang kasih akan selalu membela umatnya. Jadi dulu saya waktu masih di Islam, saya mati-matian membela Tuhan saya, membela agama saya, membela junjungan saya. Ya, sampai saya bersedia bergabung menjadi perekrut jihadis. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus yang menemukan saya. Saya tidak perlu lagi melindungi agama saya. Saya tidak perlu lagi melindungi Tuhan saya, membela agama saya. Tuhan saya sendiri yang membela saya dan mengasihi saya. Murtadin, pasti murtadin ya, saya dulu Islam garis keras, tetapi karena saya menantang Allah dan Allah tidak menjawab saya, ya,
Saya menantang Allah, kalau memang dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol. Ini biasanya kayak gini nih sebenarnya bukan murtad tapi oknum pengen perusak persatuan dari Islam aja kayak gini nih. Ya menurut saya kalau misalkan kau nantang Allah, kenapa nggak jadi spekulasi juga nantang Tuhanmu yang sekarang? Kalau memang benar kau menantang Allah, Allah itu nggak ngasih jawaban, apa Tuhanmu yang sekarang ini mengasih jawaban gitu? Jadi kaca bandingnya kayak gitu aja. Kalau misalkan kamu menyandarkan Tuhan itu harus ditantang dulu, nunjukin buktinya, padahal buktinya nyata. Kalau baca Al-Quran banyak yang sesuai. Contohnya yang ada laut tuh yang perbatasan, ini air asin, ini air tawar, ada di dalam surat Ar-Rahman. Dan banyak lagi fenomena yang terjadi sesuai dengan Al-Quran. Masih untung belum diulti. Kalau udah diulti kena mental pula nanti. Udah dikasih tepuk sikit dari Tuhan, sentilan dikit aja, nanti udah panik dia. Memang sekarang enggak bun lagi, enggak mbak. Sekarang memang enggak, tapi nanti kita yang nontonin gitu rame-rame. Kita jadi salah satu saksi. Engkau pernah berkata demikian, nanti pembuktiannya ya. Tapi di sini juga sebenarnya pesan bagi kita sebagai muslim yang dikatakan garis keras. Apa sih yang dikatakan garis kerasnya gitu? Belajar agama tapi enggak tahu ma'rifat terhadap Allah atau bagaimana? Garis keras. Apa kita bisa banget sekeras itu garisnya? Sekeras apa tuh? Ini adalah alasan Allah menciptakan hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, abad demi abad. Ini alasan Allah untuk menguji manusia apakah dia itu akan beriman, selalu beriman terhadap Allah. Apa hanya keimanannya sekedar dia hanya percaya tapi tidak yakin. Beda ya percaya dengan yakin. Kalau misalkan percaya, ya udah saya percaya kamu ngomong kayak gitu. Tapi kalau yakin di hati tuh belum tentu gitu. Maka sebenarnya itu adalah alasan Allah menciptakan petang demi petang, pagi ketemu pagi, jumpalah dia nanti dengan Tuhannya ketika ia meninggal. Itu alasan. Maksudnya Allah minta bukti apa engkau sebagai hamba itu beriman selalu terhadap Allah? Apakah malah menyalahi ayat-ayat Allah? Islam tidak perlu dirusak, mau di dalam mau di luar. Islam tetap ada sampai hari kiamat kelak. Itu janji Allah. Mau dihancurkan Islam, makin bersatu Islam itu. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau saya berkomentar di VT Mbak kali ini. Tapi saya merasa memang perlu berkomentar karena saya sedih, tersinggung, bahkan marah ketika Mbak menghina Tuhan saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 poin yang membuat saya merasa Mbak menghina Tuhan saya. Yang pertama, Mbak dengan sombongnya mengatakan bahwa saya ini murtad karena saya telah menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia tidak menjawab tantangan saya. Saya kasih tahu ya Mbak ya, Allah bukan tidak mau dan tidak bisa menjawab tantangan Mbak. Tapi Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Dan dalam hadis dan Al-Quran dikatakan bahwa kasih sayang Allah melebihi murkanya. Harusnya Mbak bisa bersyukur. Karena ketika Tuhan mendatangkan murkanya dan menjawab tantangan Mbak pada saat itu, mungkin Mbak akan lebih parah dari apa yang telah Mbak tantangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di sini Mbak mengatakan bahwa Tuhan itu yang paling benar adalah Tuhan yang tidak butuh perlindungan dan pembelaan dari umatnya. Saya kasih tahu ya Mbak ya, Tuhan saya pun tidak membutuhkan itu. Tuhan saya tidak membutuhkan kita sebagai hambanya. Walaupun kita jungkir balik melakukan dosa, itu tidak akan mengurangi sedikit pun kebesaran, keesaan, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya mau tanyakan di sini, kenapa Mbak terlalu sombong? Saya mau tanya, sebenarnya Mbak ini siapa?
Mbak ini punya apa? Berani-beraninya menantang Allah. Fir'aun saja, orang yang pernah berkuasa dan paling berkuasa di masanya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korun yang mempunyai harta paling banyak di muka bumi ini dikubur bersama hartanya karena laknat Allah. Jadi, Mbak punya apa? Kekuatan apa? Jangan terlalu sombong. Asap Allah sangat pedih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Masya Allah, kakaknya ya. Kenapa? Kenapa ya? Aduh ya Allah, aku kalau mengucapin ini ya, kenapa Islam kayak gini kok dibiarkan saja? Mana Kementerian Agama Islam di Indonesia? Tangkaplah orang seperti ini. Ini kayak gini nih udah menghina Islam. Ini kalau di Malaysia udah habis ini udah selesai nih, gak butuh berapa hari nih, gak butuh berapa hari, mesti sudah kena tangkap ini. Kayak gitu. Ini nama juga menghina Islam kayak gini nih. Ini ingin menghancurkan agama Islam, ingin menghancurkan persahabatan Islam sesama agama Islam kayak gitu ini. Kalau di Malaysia sudah habis mbaknya ini. Dan Mas Iki ada lagi ya, Rek ya. Ini di Indonesia ada lagi yang ngetek Mas Iki, Mas. Coba reaction ini, Mas. Ini apa, Mas? Kok ada kayak gini? Di Malaysia tak ada semacam ini, Mas. Ini Mas Iki baca ini ya dari anunya. Sumpah pocong memakan korban lagi ya. Beliau ini mungkin ada salah kayak mencuri ke, membuat hal ke, ada yang barang pelik ke, orang yang kita percaya, ini dibuatkan sumpah pocong, Rek ya. Buat Mas yang ngetek saya, terima kasih banyak karena saya juga belum pernah lihat kayak gini. Maksudnya belum pernah terjumpa di TikTok kayak ini, maksudnya ada yang ngetek, Mas. Mas reaction Mas, ini video orang saudara Mas orang Indonesia melakukan sumpah pocong, Mas, kayak gitu. Oke, jom Rek, kita simak videonya seperti apa dulu. Nanti Mas Iki juga akan komentar di akhir video, oke? Pribadi. Atas nama pribadi. Yuli binti Fulana. Yuli binti Fulana. Siap bersumpah pocong. Siap bersumpah pocong. Jikalau saya berbohong. Jikalau saya berbohong. Dan menutupi semua kebohongan ini. Dan menutupi semua kebohongan ini. Saya siap. Saya siap. Untuk menerima. Ajab Allah yang sangat nyata dan yang sangat pedih. Tapi bohong. Astagfirullahaladzim. Kamu yang bener, kamu bisa bener nggak? Kalau ini nggak bener saya nggak akan lanjutin. Serius? Percaya sumpah pocong ini gimana ya? Langsung saja. Pengen cepet beres. Langsung aja Kiki, langsung aja kita. Keluarga dia yang cepat beres, gua mah enggak. Akhirnya jadi ya. Allahu Akbar. Allah. Itulah videonya yang di tag di TikToknya Mas Iki, tapi videonya nggak full ya Raya, karena terpotong. Mas Iki cari-cari juga nggak ada ya, mohon maaf ya Raya. Kenapa ya banyakan orang-orang Indonesia nih yang Islam, kenapa jadi bisa murtad kayak gitu Kak? Tapi kalau di Malaysia itu nggak bisa Raya. Kalau kalian sudah menjadi Islam di Malaysia itu kalian nggak akan bisa menjadi murtad kayak gitu ya. Kalau kalian sudah agama Islam, kalian di IC sudah Islam, tapi kalau di Malaysia itu ya Mas Iki, yang Mas Iki tahu, bila ada salah kata mohon maaf ya, sudah masuk Islam, kalian tuh gak boleh keluar dari agama Islam. Kalian sudah gak boleh murtad kayak gitu, Rek. Wah, tapi kok di Indonesia kok banyak banget yang kayak gini ya, Rek ya. Saya enak aja mempermainkan agama kayak gini loh. Astagfirullahaladzim. Padahal, aduh ya Allah. Padahal, tahu sendiri ya, Indonesia ini adalah agama Islam terbesar di dunia. Tapi kenapa kok dipermainkan agamanya kayak gitu loh? Buat malu saja ini, kayak gitu, Rek ya. Oke deh, mungkin videonya seperti ini saja lah yang masih kumpulkan buat kalian. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Oke, amin ya robbal alamin. Oke deh, Mas Iki pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye.